Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Saifani dengan NIM 132310061 dari kelas M233A Prodi PGSD Fakultas FIKT Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Pendidikan Agama. Sini, saya akan menampilkan sebuah ceramah yang bertemakan generasi Qur'ani di tengah gempuran teknologi. Langsung saja, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema generasi Qur'ani di tengah gempuran teknologi. Kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Saat ini teknologi berkembang begitu pesat. Melalui sebuah telepon genggam, kita dapat mengakses informasi dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Teknologi memberikan banyak manfaat dalam bidang pendidikan, komunikasi, ekonomi, bahkan dakwah Islam. Namun, di balik manfaat tersebut, teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan. Konten yang tidak bermanfaat, hoaks, perundungan di media sosial, kecanduan game, hingga menurunnya minat membaca Al-Quran menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda saat ini. Karena itu, pertanyaannya adalah, bagaimana menjadi generasi Qur'ani di tengah gempuran teknologi? Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu generasi Qur'ani. Hadirin yang berbahagia, generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Mereka tidak hanya mampu membaca Al-Quran, tapi juga memahami, mengamalkan dan menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran surat Al-Isra ayat 9. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk terbaik bagi manusia. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, Al-Quran menjadi kompas yang membimbing kita agar tidak tersesat. Jadi, kenapa teknologi menjadi tantangan bagi generasi muda? Teknologi ibarat pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, ia membawa manfaat. Namun jika digunakan secara salah, ia dapat menimbulkan mudarat. Saat ini, banyak anak muda yang menghabiskan berjam-jam waktunya untuk media sosial, bermain game, atau menonton konten yang kurang bermanfaat. Akibatnya, waktu untuk belajar, beribadah, dan berinteraksi dengan keluarga menjadi berkurang. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Artinya, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan waktu. Teknologi seharusnya membantu kita menjadi lebih produktif, bukan justru membuat kita lalai. Kemudian, menjadikan teknologi sebagai sarana kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam tidak melarang perkembangan teknologi, bahkan Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan memanfaatkan kemajuan zaman untuk kebaikan. Saat ini kita dapat membaca Al-Quran melalui aplikasi digital, mendengarkan kajian dari para ulama, menghafal Al-Quran dengan bantuan teknologi, bahkan berdakwah melalui media sosial. Jika teknologi digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka teknologi menjadi ladang pahala. Namun jika digunakan untuk maksiat, maka ia dapat menjadi sebab datangnya kesusahan. Ciri-ciri generasi Qur'ani di era digital. Yang pertama, ia mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Generasi Qur'ani selalu meluangkan waktu untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, meskipun hanya beberapa ayat setiap hari. Yang kedua,
Bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum membagikan informasi, memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Yang ketiga, menjaga akhlak di dunia nyata maupun dunia digital. Jangan sampai jari-jari kita menulis sesuatu yang menyakiti orang lain, menyebabkan fitnah atau menimbulkan perpecahan. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah hingga hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, memanfaatkan teknologi untuk belajar dan berdakwah. Media sosial bukan hanya tempat hiburan, tapi juga bisa menjadi sarana menyebarkan ilmu dan kebaikan kepada sesama. Peran orang tua dan lingkungan. Generasi Qur'ani tidaklah hidup begitu saja. Mereka membutuhkan bimbingan dari orang tua, guru, dan lingkungan yang baik. Orang tua perlu mendampingi penggunaan teknologi pada anak-anak, memberikan contoh yang baik, serta membiasakan keluarga untuk dekat dengan Al-Quran. Rumah yang dipenuhi bacaan Al-Quran dan nilai-nilai Islam akan menjadi benteng yang kuat bagi anak-anak dalam menghadapi tantangan zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di era digital ini, teknologi akan terus berkembang. Kita tidak mungkin menghindarinya, tapi kita dapat mengendalikannya. Jangan sampai teknologi menguasai hidup kita, melainkan kita yang menguasai teknologi dengan tuntunan Al-Quran. Mari kita menjadi generasi Qur'ani yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi, kuat dalam iman, mulia dalam akhlak, serta mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dimanapun dan kapanpun. Semoga Allah menjadikan kita dan generasi penerus bangsa sebagai generasi Qur'ani yang mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah pada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.